구독과 좋아요를 눌러주십시오. 잠깐만요. 지금 구독과 좋아요 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 알람 설정까지요. Halo guys, selamat datang di YouTube channelnya aku. Kali ini kami habis nonton Catatan Harian Menantu Sinting. Udah lama nggak nonton karena biasanya nonton itu lagi ada promo buy one get one. Tapi kali ini karena aku ngerasa filmnya bagus, jadi ya udah beli aja walaupun nggak. Sebenarnya ada promonya tapi nggak dapet karena kayak cepet gitu dia, jadi nggak dapat promonya, jadi tetap nonton. Dan menurut aku sih nggak nyesel sih nonton Catatan Harian Menantu Sinting. Sekadar secara singkat ya, sinopsisnya itu tentang pasangan baru yang habis nikah, mereka tinggal di rumah mertuanya atau pondok indah. Mertua indah itu kan, jadi tinggal bareng mereka. Terus diceritakan tentang masalah si mertua sama menantu yang nggak cocok gitu ya. Kalau dari segi cerita gimana? Sebenarnya sih ini mau menunjukkan bahwa kebiasaan menantu sama mertua itu nggak pernah dapet lah ya untuk saling mengisi ya kan. Tapi ya film ini menceritakan sih bahwa nggak semua seperti yang mitos-mitos bilang bahwa mertua dengan menantu itu nggak pernah cocok. Ya ini bukti filmnya kan. Artinya film ini juga menunjukkan bahwa film yang bisa melestarikan budaya. Jadi kalau bagi orang luar negeri itu ya, ini unik nih film. Ada budayanya. Makanya kayaknya kalau kalian udah nonton atau kalian belum nonton, itu dia ada subtitle bahasa Inggris. Kayaknya emang mau ada tujuan ke festival atau gimana, soalnya itu hampir banyak budaya yang ditampilkan, budaya Batak dari pernikahan 7 bulanan. Ya tapi ini budayanya nggak seperti film-film dokumenter gitu. Jadi dia nggak dalam tentang kebudayaannya, nggak dalam. Tapi dia ini ada sorot-sorotannya itu kayak mau menunjukkan budaya. Budaya. Enggak, ini budaya tapi bukan budaya yang bukan dokumenter, tetapi film yang disertai dengan adanya budaya lah kayak gitu. Seperti film India kan, itu kan ada budayanya kan, dia menunjukkan budaya India. Nah ini juga bahwa Indonesia itu mempunyai ragam budaya, termasuk di dalamnya bahwa begitulah memang orang Batak 100%, hampir nggak 100% sih, tapi 99,5 lah. Nah iya gitulah, memang begitu kenyataannya bahwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan mama sendiri juga udah merasakannya bersama bagaimana dengan mertua yang memang begitu. Kalau memang bisa saling mengerti antara menantu dengan mertua, ya kayak film inilah, akhirnya lama-lama jadi si menantu merasa mertuanya jadi mamahnya. Karena emang harus gitu. Karena mertuanya itu juga sebenarnya bukan ngatur segalanya, bukan. Dia ngaturnya ya ngatur biasa gitu kalau kita terima kan. Nggak cerewetnya bagaimana, ada kok rasa sayangnya dia sama mantunya seperti anaknya, seperti borunya lah ya kan. Dia buat itu mantunya, bukannya dia pakai acara ada ngamuk bentak, nggak ada di situ sih. Malah aku mikir dia cerewet gitu karena dia menganggap si Minar itu emang anaknya, jadi dia cerewet kayak gitu. Iya, kadang kan gini loh, ada mertua cerewet sedangkan anaknya nggak bisa menafkahi menantunya. Udah cerewet, anaknya nggak bisa menafkahi mantunya. Ini kan anaknya baik, terus suaminya itu bisa menyediain rumah dengan materi. Terus mamanya juga mama orang kaya, ya kan. Jadi pemikirannya juga pemikiran yang wawasan yang besar lah ya, wawasannya luas. Tapi kalau misalnya dia mertua orang miskin, terus hidupnya biasa susah, terus menantunya juga harus dibikin susah karena dulunya dia susah, kan begitu kadang-kadang. Mungkin untuk Soraya
film Intersin bisa dijadikan ide cerita yang baru. Coba dari sudut pandang kalau Bataknya miskin. Makanya filmnya ini kalau dibilang bagus dalam arti mengangkat pelestarian budaya. Di dalamnya itu memang kisah nyata. Antara mertua menantu, Itu memang terjadi di dalam kehidupan orang Batak itu. orang Makanya tinggal. 99%. Yang tadi Mama bilang ada scene yang ngapain kalian ngontrak sedangkan bisa tinggal di rumah Mama itu kan Iya, karena memang begitu. orang Batak. Orang Batak itu memang begitu, dan Mama lah salah satu udah punya rumah pun Mama beli sendiri waktu Mama kerja, tapi ya gitu, mertua harus, padahal anaknya nggak punya rumah kan. Udah Mama bilang film ini mencerminkan budaya yang orang Batak yang nyata, tapi yang belakangan ya. Itu kan dari segi dramanya kan. Kalau dari segi komedinya Mama terhibur nggak? Sebenarnya komedinya nggak, bagi banyak sih ya, tadi penonton ada yang ketawa. Tapi bagi Mama nggak ada lucu-lucunya sih. Cuman enak aja karena itu adalah cerita asli orang Batak ya seperti itu. Jadi kita ya waktu nonton jadi seperti hanyut dalam cerita itulah, seperti masuk dalam cerita itu. Iya. Nah, karena memang begitulah kisah orang Batak. Disclaimer, emang filmnya ini bukan berusaha untuk jadi lucu, Bukan. cuman karena pemainnya juga udah bilang sih karena tragedi yang ada, Iya. mereka jadi kita ngeliatnya kayak lucu gitu. Iya, memang begitu. Mertuanya tuh sebenarnya ya ibu itu sebenarnya bukan lucu. Memang sehari orang Batak ya begitu ngomongnya, begitu orang Batak itu ngomongnya begitu. Kita ngasih ratingnya berapa? Kalau Mama bilang 8,5. Berarti worth it ya buat ditonton. Bagus untuk mengerti budaya. Kalau film dimasuki dalam ada budayanya, biasanya laku. Iya. Seperti agak lain. Nah, terus udah gitu agak lain, terus apa lagi tuh? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap. Jadi memang kalau film dimasukin unsur budaya biasanya laku, mau budaya apapun. Oke guys, kayaknya ini udah mau tutup. Jadi jangan lupa nonton film Catatan Harian Menantu Sinting, karena di situ semuanya ada drama keluarganya, ada komedi tipis-tipisnya, terus ada pelestarian budaya Bataknya. Jangan lupa ajak keluarga gitu kan, kayak aku ajak mama aku dan ternyata ceritanya pas buat dia. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa nantikan review dari ibu dan anak ini tentang film-film selanjutnya. Bye bye.